Halo semuanya, baik lagi di podcast ASN Muda bersama saya Aruma Davikia dan saya juga ditemani oleh Mas Irfan Abdul Hakim. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang lagi rame banget nih buat para ASN, apalagi buat ASN yang baru nyemplung. Nah, topik kali ini adalah bela negara ala ASN Gen Z. Yoi, kalau biasanya orang dengar kata bela negara tuh langsung kebayang tuh angkat senjata begitu ya, kayak mau perang atau latihan fisik yang super berat. Nah, kita pengen bahas nih versi Gen Z gitu, anak muda generasi Z yang kata orang tuh punya cara sendiri buat ngisi makna bela negara. Iya. Begitu ya Mbak Arum ya? Ya, betul banget, Mas. Nah, untuk itu nih, kita juga kedatangan para narasumber yang akan membantu kita untuk membahas topik kali ini. Mungkin untuk para narasumber bisa memperkenalkan diri. Mungkin dari Mbak Anissa Iya, terlebih dahulu. ya terima kasih Mbak Arum. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Anissa, backgroundku dari hukum. Sekarang lagi berproses jadi ASN di bidang analis hukum di divisi penyelesaian sengketa. Terima kasih. Ya, mungkin untuk yang kedua bisa Mas Farhan untuk memperkenalkan diri. Halo, kenalkan aku Farhan, anak ekonomi, lebih tepatnya jurusan manajemen yang senang banget bahas digitalisasi pelayanan publik. Oke, untuk narasumber kita yang ketiga ada Mbak Dila. Halo semuanya, namaku Dila. Sebenarnya latar belakangku hukum juga, tapi aku memiliki ketertarikan dengan literasi digital. Dan sebagai Gen Z, aku juga main medsos. Oke. Terima kasih. Ya, untuk narasumber terakhir kita Mbak Joyce, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, aku Joy Siska. Sekarang aku ada di formasi penata kelola pengawasan pemilihan umum di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung. Hmm, Oke, wah komplit banget nih yang Mbak Arum ya. betul. Ada yang dari hukum, ada yang dari ekonomi, ada yang suka digital, suka sosmed ya. Dan juga ada yang dari penata kelola pengawasan pemilu. Waduh, cocok banget nih buat ngobrol soal bela negara ala Gen Z. Gitu ya. Oke, kalau gitu mungkin bisa kita langsung aja ke topiknya, Mas. Kita mau dengar nih pendapat dari para narasumber kita tentang apa sih artinya bela negara itu buat ASN Gen Z. Mungkin dari narasumber pertama kita dulu, dari Mbak Anissa. Baik, terima kasih Mbak. Kalau menurut aku pribadi, bela negara itu nggak melulu harus angkat senjata atau turun ke medan peran ya. Sebagai ASN Gen Z, terutama saya di Bawaslu, bela negara artinya itu menjaga integritas untuk bisa mewujudkan hal-hal yang sederhana tapi konsisten. Misalnya itu kita kerja harus jujur, berani mengidentifikasi terkait pelanggaran yang ada. Itu merupakan bentuk integritas yang bikin masyarakat percaya, terutama pada Bawaslu. Jadi meskipun kelihatannya kecil, tapi dampaknya itu bisa besar banget buat menjaga demokrasi di Indonesia ini. Siap banget. Oke, Mas Farhan Mungkin gimana lanjut Mas nih? Farhan ya. Saya sendiri setuju dan dengan pendapat Mbak Anissa. Tambahan dari saya, di era digital ini, kita juga bisa bela negara lewat inovasi. Misalnya, kita bisa bikin sistem pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan bisa diakses oleh masyarakat luas, termasuk daerah terpencil. Dengan begitu, negara makin maju, masyarakat makin percaya sama pemerintah, dan kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Keren, keren, keren. Keren banget nih. Mungkin untuk narasumber ketiga kita, Mbak Dila, gimana pendapatnya, Mbak? Kalau menurutku ya, ASN Gen Z itu kan aktif banget nih di sosmed. Jadi medsos ini tuh bisa jadi media bela negaranya ala ASN Gen Z. Hal ini bisa jadi corong positif dalam berbela negara di mana kita tidak menyebarkan hoax, kemudian mengajak teman-teman yang lain untuk bisa kritis, tapi tetap ala Gen Z-nya yang biasanya kalau kata formilnya tuh chill ya, jadi tetap santun. Jadi dengan bermedia sosial, ASN tuh harus jadi contoh atau teladan bagi masyarakat dalam menggunakan ruang digital. Gitu. Keren. Luar biasa banget nih. Chill gitu ya Iya. Mbak Arum ya. Oke, Oke, yang terakhir nih Mbak Arum nih. siapa nih, Mbak Joyce? Ya, aku setuju banget ya sama teman-teman tadi kalau bela negara tuh relate banget
dengan apa yang disebutin teman-teman. Nah, kalau aku ada di pengawasan dan mau menyerempet ke teknologi, menurutku tugas kita sebagai ASN Gen Z itu bisa bikin birokrasi kita tuh lebih lebih adaptif. Mengingat kalau Bawaslu itu kan punya beberapa keunggulan, yaitu ada sigap lapor, ada SIPSS, dan ada sistem digital PPID. Jadi di sana kita bisa mengakses informasi, melaporkan kecurangan pemilu atau sengketa pemilu, kita bisa ke sana dan mudah sekali untuk kita akses semuanya. Nah, disinilah kita sebagai ASN Gen Z bisa berperan untuk memaksimalkan teknologi yang ada dengan menyajikan informasi yang lebih kreatif dan memastikan masyarakat itu bisa ikut terlibat aktif dalam pengawasan demokrasi. Oh, Wah, keren banget nih yang terakhir ya. Dan juga semuanya keren-keren banget nih Mbak Arum ya. betul Tapi banget. sebagai apa namanya ASN Gen Z nih, saya penasaran nih ya. Katanya sih Gen Z kan melek teknologi tuh ya. Apalagi juga sukanya yang instan-instan begitu ya. Saya penasaran, apa sih sebenarnya tantangan terbesar buat Gen Z ini dalam birokrasi yang kadang-kadang di pemerintahan kita tuh masih kaku gitu. Kira-kira gimana pandangan para narasumber sekalian ini? Mungkin dari Mbak Anissa dulu nih, mungkin. Oke, kalau dari pandangan aku pribadi ya, tantangan terbesarnya itu sebenarnya ada di soal kesabaran. Kenapa kayak gitu? Karena Gen Z itu kan biasanya pengen apa-apa itu yang serba instan dan cepat selesai gitu ya. Sementara birokrasi yang ada itu kan punya prosedur dan aturan yang harus dijalani step by stepnya. Jadi tantangan kita tuh gimana sih caranya menyimbangkan idealisme anak muda Gen Z ini yang pengen gesit dengan aturan yang ada yang tanpa kehilangan semangat untuk tetap produktif seperti itu. Keren. Tetap produktif ya. Keren banget ya Mbak Arum ya. Lanjut nih mungkin ya Mbak Arum ya, Ya, ke ke Mas Farhan nih. Nah, ya dari sudut pandang saya sendiri mungkin permasalahan mindset change. Kadang kita anak baru ini dianggap kurang berpengalaman, tapi justru semangat muda dan ide segar itu harus kita berikan kepada institusi kita sehingga akan membawa angin perubahan dan sudut pandang baru dari masyarakat kepada instansi pemerintah. Keren-keren. Mindset change ini kata Mas Farhan begitu ya. Kita coba beralih nih ke Mbak Dila. Ya Mbak Arum ya. ya ke Mbak Dila. Kalau ngomong-ngomong soal kekakuan ini ya, pasti di tempat kerja teman-teman atau unit kerja masing-masing itu nggak semuanya itu Gen Z. Pasti kita menemui yang namanya milenial, kemudian Gen X. Begitu juga di masyarakat, kita akan menemui hal yang sama. Dan nggak semua ASN maupun masyarakat itu bisa langsung adaptasi sama teknologi baru. Jadi kita sebagai Gen Z itu yang harus jadi jembatan antara mereka yang memang belum awam akan digitalisasi dan media sosial ini yang akan mengajari mereka pelan-pelan dengan cara yang sabar gitu. Mantep banget. Harus sabar ya Mbak Dila ya. Harus sabar katanya Mbak Arum ini Mbak Dila nih. Ajarin Gen yang lain. Iya, terakhir dari Mbak Joyce. Oke, tadi teman-teman udah nyebutin harus sabar karena ada mindset change, ada digital gap, dan salah satunya yang nggak kalah penting adalah kita harus punya semangat, gak gampang menyerah karena kita udah tahu nih apa kendala kita yang kita sebutin tadi. Kita harus punya semangat untuk tidak menyerah karena memang hal-hal baru kayak teknologi ini tuh sering ditolak oleh masyarakat karena dinilai susah untuk diaplikasikan atau susah untuk dikelola karena harus belajar dari nol. Maka dari itu kita sebagai Gen Z, sebagai ASN muda yang melek teknologi ini bisa membantu masyarakat dalam mengelola teknologi yang sudah ditawarkan kepada kita semua. Nah, menurut saya seperti itu ya. Jadi kita harus konsisten berjuang di jalur demokrasi sesuai ranah kita dengan bantuan teknologi tersebut. Wah, mantep banget nih pendapatnya dari para narasumber kita. Ternyata kalau misalnya itu ternyata di
digital tuh tidak hanya soal fisik aja ya, tapi juga lewat integritas, inovasi, kemudian literasi digital, dan juga semangat pelayanan ya. Betul banget tuh Mbak Arum. Ya, sebelum kita tutup nih, kayaknya udah cukup ya kan? Jadi sebelum kita tutup nih, dari saya pengen nih ada satu kalimat singkat aja begitu ya. Beberapa kata aja, nggak usah panjang-panjang gitu ya. Soal apa namanya dari narasumber-narasumber kita. Jadi kalau menurut narasumber-narasumber kita nih ya, kalau dengar kata-kata bela negara ASN ala Gen Z itu kayak gimana sih gitu ya? Singkat aja ya. Boleh nih, siapa dulu nih? Boleh dari aku dulu kali ya. Boleh. Oke, Boleh nih Mbak Anissa. bela negara ala Gen Z itu mengabdi dengan integritas. Ah, keren. Boleh lanjut siapa Mas Farhan mungkin lanjut. Ya, selanjutnya saya untuk bela negara ala ASN Gen Z itu berinovasi demi pelayanan publik. Mantap banget. Nah, yang ketiga mungkin Mbak Dila, boleh? Siapa nih Mbak Arum nih selanjutnya? Mbak Dila ya Mbak Arum Ya, ya? Mbak Dila. Kalau menurut saya, bela negara ala Gen Z itu menyuarakan hal positif di ruang digital. Oke. Yang Mantap terakhir, banget. Yang terakhir, ada Mbak Oke, Joyce. kalau menurut saya, bela negara ala Gen Z itu membangun birokrasi modern untuk masyarakat. Luar biasa sekali ya, apa namanya, statement terakhir maupun statement yang sebelumnya dari para narasumber kita. Jadi sudah jelas ya bahwa bela negara ala Gen Z itu bukan cuma tugas, tapi gaya hidup kita sebagai ASN muda. bener banget tuh Mbak Arum. Semoga nih obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman semua yang nantinya akan menonton podcast kita pada hari ini, begitu. Ya, mungkin ini podcastnya sudah selesai. Kak saya sama Mas Hakim mengucapkan terima kasih untuk Mbak Anissa, Mbak Joyce, Mbak Dila, maupun Mas Farhan karena sudah hadir di sesi sharing kita kali ini. Mungkin kita bisa ketemu di episode selanjutnya. Dan betul sekali dan juga tentunya terima kasih juga buat semua penonton yang mau dengerin kita sampai akhir acara kita begitu ya. Sampai ketemu kita di episode berikutnya. Tapi sebelum itu kita ada satu kata-kata nih yang apa namanya yel-yel begitu ya mungkin ya. Ada satu yel-yel nih yang bisa kita suarain begitu ya. Jadi kita nanti sama-sama nanti saya akan bilang salam ASN muda begitu sambil tangannya begini ya teman-teman para narasumber sekalian. Salam ASN muda. Nanti apa namanya para narasumber bilang bela negara dengan cara kita begitu ya. Oke, baik dimulai ya. Salam ASN muda. Bela 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 negara negara dengan cara dengan kita. cara kita. Nah, Baik banget. Terima kasih semuanya. Saya dan Mbak Arum Ya. mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kami mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.